Bang, ini katanya malam nanti Pak Prabowo akan mengumumkan kabinet. Ini benar nggak sih Bang kabar ini? Ya pertama kan yang fokus hari ini ya, kita tanggal 20 Oktober ini menyaksikan langsung bagaimana kita mempunyai presiden dan wakil presiden baru. Saya tentu sebagai kader Gerindra, sebagai wakil ketua pembina, wakil ketua Gerindra sangat senang sekali baru pertama kali Pak Prabowo akhirnya memenangkan kontestasi ini. Saya kenal beliau ini lebih dari 30 tahun dan beliau ini memilih jalan demokrasi. Dan setelah berkali-kali berkompetisi di dalam ajang demokrasi akhirnya memenangkan artinya mandat dari rakyat dan akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia hari ini. Jadi tentu ini adalah satu hal yang luar biasa karena saya menyaksikan sendiri dan berjuang bersama beliau berkali-kali gitu. Itulah yang paling penting. Bagi saya suasananya sangat mengharukan dan Pak Prabowo juga tadi sudah menyampaikan pidato inaugurasinya yang saya kira memang datang dari hati keinginan beliau untuk bekerja, berjuang terutama untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat Indonesia, memajukan Indonesia, mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan juga saya kira sesuai dengan mandat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Jadi saya kira pidato Pak Prabowo tadi sangat mencerminkan apa yang menjadi perintah dari konstitusi kita. Dalam pidato tadi juga sempat disinggung masalah swasembada pangan dan energi, terus masalah kebocoran anggaran lagi. Sejauh mana pemerintahan baru nanti bisa berkomitmen untuk bisa menekan itu, bisa mengangkat swasembada pangan dan energi itu? Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya cita-cita beliau dari dulu ya, swasembada pangan, swasembada energi, karena ini adalah hal yang sangat pokok bagi sebuah negara yang merdeka gitu. Bangsa yang merdeka itu harus bisa memenuhi pangan dan energinya sendiri, kira-kira begitu. Dan saya kira Pak Prabowo juga mempunyai komitmen untuk satu pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang saya kira bisa efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, dan ini saya kira yang kita harapkan bersama ke depan. Langkah pertamanya bakal apa? Ya tentu harus dari example, harus dari contoh dari atas gitu ya, dari hal-hal yang terkait dengan bagaimana kebocoran-kebocoran di berbagai sektor itu harus segera dibenahi gitu, supaya uang itu harus masuk ke Indonesia. Ya sebagai contoh yang beberapa kali beliau pidatokan, kalau ada ekspor dari negara kita hasil dari ekstraksi sumber daya alam kita misalnya, mereka ekspor, harusnya uang hasil ekspor itu masuk di dalam bank di dalam negeri. Itu satu contoh kecil saja, dan ini dilakukan oleh banyak negara. Tapi selama ini banyak eksportir kita itu tidak menaruh uangnya di dalam negeri kita. Nah ini hanya satu keputusan saja sebenarnya bisa langsung efektif dan efisien. Bang, ini kan masalah korupsi terus ditekankan oleh Pak Prabowo dari kemarin hingga pidato hari ini. Ini apakah ke depannya di kabinet baru Pak Prabowo menjamin tidak akan ada korupsi ataupun korupsi ini semakin rendah karena kan kementerian di era Pak Prabowo ini bakal lebih banyak begitu? Bang, semakin banyak. Ya, kalau misalnya nomenklatur di dalam kabinet saya kira kan ingin fokus ya. Misalnya yang tadinya 2 atau 3 urusan itu difokuskan masing-masing. Saya kira itu sebenarnya ingin pekerjaan yang ada di dalam kementerian tersebut bisa berhasil. Tapi kalau terkait dengan bagaimana satu sikap Pak Prabowo yang ingin pemerintah yang bersih, yang governance, anti korupsi, saya kira ini komitmen. Dan saya kira itu juga diminta dan disampaikan beliau berkali-kali di depan kemarin ini orang-orang yang dipanggil dan sebagainya sebagai komitmen dalam satu partai integritas. Bang, jadi nanti malam diumumin kabinet? Ya mungkin, ya, itu terserah Pak Prabowo sebagai presiden. Di sana ya Bang? Ya.